Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membagi daging hewan kurban yang kita sembelih, baik kita sebagai pemilik kurban maupun kita yang mungkin bertindak sebagai panitia pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada setidaknya 3 pendapat ulama yang kita bisa jadikan sebagai referensi untuk membagi daging hewan kurban, sehingga nanti daging yang kita peroleh dari hewan kurban yang kita sembelih terbagi secara baik dan efisien sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, untuk pendapat yang pertama adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah dan dari pendapat kalangan Hanabilah atau Hambali. Pendapat yang pertama ini menganjurkan atau mengatakan sunnah membagi daging hewan kurban yang kita dapatkan pada 3 pembagian. Pembagian yang pertama atau sepertiga yang pertama diperuntukkan bagi orang yang berkurban atau sahibul kurban dan keluarganya. Kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua diperuntukkan sebagai sedekah bagi kaum fakir miskin dan du'afa. Dan yang ketiga, sepertiga yang ketiga diperuntukkan sebagai hadiah. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk sepertiga yang pertama diperuntukkan bagi mereka yang berkurban atau sahibul kurban dan keluarganya bersifat jumlah maksimal. Artinya sebaiknya orang yang berkurban dan keluarganya tidak mengambil lebih dari sepertiga. Artinya nanti akan lebih dimaksimalkan untuk sedekah dan untuk hadiah, gitu. Nah, namun untuk yang kriteria yang kedua, yaitu bagian sepertiga yang kedua diperuntukkan untuk sedekah. Sepertiga ini bersifat minimal. Artinya untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan du'afa sebaiknya jangan kurang dari sepertiga. Lebih baik lebih banyak, atau lebih banyak itu lebih baik, gitu. Artinya tadi seandainya dari keluarga pengorban mengambil sekedarnya, kemudian bagian mereka dialokasikan untuk fakir miskin dan du'afa, itu lebih baik, gitu. Kemudian yang ketiga atau kriteria pembagian sepertiga yang ketiga diperuntukkan untuk hadiah. Nah, kalau dalam penyebutan hadiah berarti boleh diberikan kepada siapapun, termasuk bagi orang-orang yang sebenarnya mampu. Misalkan kita berkurban, kita punya rekanan kerja, punya kolega, punya tetangga yang non-muslim, itu boleh diberikan dalam bentuk hadiah tadi, gitu. Maka dalam bentuk inilah teman-teman sekalian, perluasan pemberian itu bisa kepada siapapun. Bahkan mungkin kepada sesama orang yang berkorban itu boleh saling menghadiahi. Walaupun tadi dalam tanda kutip kita tidak terlalu butuh sebenarnya, cuman karena kita mengamalkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tahadu tahabu. Hendaklah kita sebagai sesama muslim memberikan hadiah kepada sesama kita, sehingga nanti akan muncul rasa kerahiman, rasa kasih sayang di antara kaum muslimin dengan cara saling menghadiahi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, cara 3 pembagian daging kurban tadi menurut kalangan Hanafiyah dan menurut kalangan Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang mereka berpendapat sebaiknya daging hewan kurban itu dimaksimalkan untuk diberikan secara sedekah kepada fakir miskin dan du'afa. Artinya teman-teman sekalian, keluarga pengorban dan si pengorban sendiri boleh ikut memakan atau mengkonsumsi daging hewan kurban yang dia sembelih sendiri, namun hanya sekedarnya saja. Tidak sampai pada pembagian sepertiga tadi. Pokoknya dia anggap dia sudah mencicipi, maka selebihnya akan dialokasikan seluruhnya untuk kaum fakir miskin dan du'afa. Nah, kenapa mesti harus tetap mencicipi? Ya, karena mencicipi ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena daging hewan kurban yang kita sembelih dari harta yang kita miliki penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun kita tidak terlalu butuh, maka sebaiknya tetap ikut mencicipi. Kemudian selebihnya dibagikan kepada fakir miskin dan du'afa. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari kalangan Malikiyah, yang mereka berpendapat daging hewan kurban itu bebas mau diapakan saja dan diberikan kepada siapa saja tanpa ada batasan-batasan pembagian sebagaimana pada pendapat yang pertama dan pada pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Karena kalangan Malikiyah berpendapat bahwa
tidak adanya batasan-batasan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus bahwa perintah melaksanakan kurban itu yang penting kita menyembelih. Adapun hasil sembelihan tadi mau diapakan atau dialokasikan untuk apa atau diberikan kepada siapa, tidak ada batasnya. Yang penting kita makan secara bersama-sama, gitu. Nah, makanya nanti dari sinilah tidak perlu, dari pendapat yang ketiga ini tidak perlu harus dibagi sepertiga-sepertiga sebagaimana yang kita bahas pada pendapat yang pertama dan yang kedua. Namun demikian, kalau di Indonesia memang yang paling sering digunakan yaitu pendapat yang pertama dari kalangan Hanafiyah dan kalangan Hanabilah, dan pendapat yang kedua yang mengalokasikan secara maksimal kepada kaum fakir miskin dan du'afa itu dari kalangan Syafi'iyah. Tapi tentu teman-teman sekalian, apapun pilihan kita pada tiga pendapat ini, setidaknya kita berusaha untuk juga turut andil melaksanakan ibadah kurban, terutama bagi kita yang mampu untuk melaksanakannya. Demikian teman-teman sekalian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.